Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Rasmadani. Di sini saya ingin memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Tafsir Tahlili yang diampu oleh dosen Dr. Mukhri Sidki MAG. Sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang tafsir tahlili Quran surat At-Tur ayat 1 sampai 16. Adapun latar belakangnya, surah At-Tur yang merupakan surah yang ke-52 dalam Al-Quran, termasuk golongan surat Makkiyah. Surat ini dimulai dengan rangkaian sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai ciptaannya yang agung. Sumpah ini bertujuan untuk menguatkan pernyataan tentang azab yang pasti akan menimpa orang-orang yang mendustakan kebenaran. Nah, pada masa di mana surah ini diturunkan, masyarakat Quraisy sangat terpaku pada kenikmatan duniawi dan cenderung meragukan adanya kehidupan setelah mati. Nah, banyak di antara mereka yang menolak konsep hari pembalasan serta menganggap kehidupan di dunia sebagai satu-satunya kenyataan. Dalam konteks inilah Quran surat At-Tur ayat 1 sampai 16 disampaikan sebagai peringatan keras bahwa hari kiamat adalah kepastian yang tidak dapat disangkal. Adapun pembahasannya, yang pertama, apa munasabah pada Quran surat At-Tur ayat 1 sampai 16. Nah, bertujuan untuk mengetahui munasabah pada Quran surat At-Tur ayat 1 sampai 16. Adapun pembahasan yang kedua yaitu bagaimana uraian tafsir Quran surat At-Tur ayat 1 sampai 16, yaitu untuk mengetahui uraian tafsir Quran surat At-Tur ayat 1 sampai 16. Dan pembahasan yang ketiga yaitu apa saja kontekstualisasi surat At-Tur ayat 1 sampai 16 dengan kondisi kekinian. Nah, ini juga untuk bertujuan mengetahui kontekstualisasi surat At-Tur ayat 1 sampai 16 dengan kondisi kekinian. Nah, adapun munasabahnya, munasabah surah ini dengan surah sebelumnya dari beberapa sisi sebagai berikut. Yang pertama, kedua surah memiliki kesamaan tema karena kedua surah ini adalah Makkiyah yang berisikan pembicaraan tentang tauhid, ba'ats, kondisi akhirat, risalah kenabian, serta menyangkal dan mematahkan keyakinan dan ideologi batil dan keliru dari orang-orang musyrik. Nah, munasabah yang kedua itu kesamaan pembukaan dan penutup di antara kedua surah. Nah, bagian depan setiap surah sama-sama menjelaskan keadaan dan kondisi orang-orang yang bertakwa di akhirat. Di bagian penutup, masing-masing surah menjelaskan keadaan orang-orang kafir. Nah, munasabah yang ketiga yaitu sama-sama berisikan sumpah dengan tanda-tanda kekuasaan di alam semesta. Dan yang terakhir, munasabah yang terakhir yaitu kedua surah sama-sama berisikan ayat yang memerintahkan Nabi SAW untuk berpaling dan mengabaikan orang-orang kafir serta tetap terus senantiasa mengingatkan orang-orang mukmin. Adapun uraian tafsir Quran surat At-Tur ayat 1 sampai 16. Nah, pada ayat pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wat-Tur, yang artinya demi Tur. Nah, Tur ini nama sebuah bukit tempat Allah berfirman secara langsung berfirman secara langsung kepada Nabi Musa. Nah, dalam tafsir Al-Munir disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan Bukit Tur Sina yang subur dengan pepohonan, memberikan kesan keindahan dan kemuliaan serta menjadi simbol penghormatan yang tinggi. Bukit tersebut menjadi saksi peristiwa agung di mana Allah berkomunikasi langsung dengan Nabi Musa serta menurunkan Taurat, yakni suatu kitab yang tersusun rapi dengan huruf-huruf sistematis. Penulisan Taurat pada masa itu dilakukan di atas kulit tipis karena kertas pada zaman waktu itu belum ditemukan.
Adapun ayat kedua dan ketiga, wa kitabim mastur fi rizqim masyur. Artinya, dan demi kitab yang ditulis. Nah, maksudnya pada lembaran yang terbuka, yakni kitab Taurat atau kitab Al-Qur'an. Nah, dijelaskan dalam tafsir Al-Munir, tidak hanya terbatas pada satu kitab saja, melainkan mencakup semua kitab yang diturunkan oleh Allah seperti Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Qur'an. Nah, dalam Al-Munir ini juga menekankan bahwa wahyu yang ditulis itu bukan hanya tertata dengan jelas, tetapi juga dikumandangkan secara keras kepada manusia. Nah, ayat keempat, wal baitil ma'mur, artinya dan demi baitul ma'mur. Nah, yang berada di atas yang berada di langit ketiga atau keenam atau yang ketujuh, letaknya persis berada di atas Ka'bah. Nah, setiap hari di Ka'bah ini diziarahi oleh 70.000 malaikat yang melakukan tawaf dan sholat di situ, dan mereka tidak kembali lagi kepadanya untuk selama-lamanya. Nah, tafsir Al-Munir ini menjelaskan Ka'bah al-Musyarrafah yang makmur dan ramai itu oleh para jemaah haji, para pengunjung, dan orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Mereka itu pergi ke Ka'bah untuk beribadah, berdoa, dan memohon berkah. Adapun ayat yang kelima yaitu wasyaqfil marfu', yang artinya dan demi atap yang ditinggikan, yakni langit. Nah, menurut tafsir Al-Munir, posisinya seperti atap bagi bumi. Apa yang ada di langit berupa matahari, rembulan, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai alam yang tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-6 yaitu wal bahril masjur, artinya dan laut yang penuh, maksudnya penuh airnya. Nah, tafsir Al-Munir juga menjelaskan bahwa pada hari kiamat, lautan yang selama ini dipenuhi air dan berfungsi sebagai penopang daratan akan mengalami perubahan drastis. Airnya tidak lagi menutupi daratan secara menenangkan, melainkan akan menyala seperti tungku yang dipanaskan secara intens, sehingga nyala api yang muncul bersifat menyala terang dan juga merata. Adapun ayat ke-7 dan ayat ke-8, inna azaba rabbika lawaqi malahu min dafi', yang artinya sesungguhnya azab Rabbmu pasti terjadi, pasti menimpa orang-orang yang berhak menerimanya, dan juga tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya, yang mampu menolak azab itu. Nah, dalam ayat ke-7 dan ke-8 ini tafsir Al-Munir disebutkan bahwa kalimat itu merupakan bentuk sumpah al-muqsam alaih dan atau qasam yang digunakan oleh Allah untuk menegaskan bahwa azab akhirat pasti menimpa orang-orang kafir dan pembangkang yang mendustakan para rasul, tanpa ada yang mampu menghindari. Kata lawaqi di ayat tersebut mengandung makna yang tegas, sementara kata azab rabbi dipergunakan agar Nabi Muhammad SAW dan setiap mukmin yang merasa tenteram. Hal ini karena kata Allah menyiratkan keagungan, kewibawaan, dan rasa takut, sehingga kata Rob memberi kesan dan nuansa makna kelembutan. Ayat ke-9 dan ke-10, yauma tamurus sama'u maura wa tasirul jibal sayra, artinya pada hari menjadi makmur bagi lafal waqi'un, ketika langit benar-benar berguncang pada waktu langit bergerak dan berputar, dan gunung-gunung benar-benar berjalan, maksudnya menjadi debu yang berterbangan. Demikian itu adalah hari kiamat. Nah, dalam tafsir Al-Munir, gunung-gunung bergerak dan bergeser dari tempatnya sehingga bergeraknya awan dan berubah menjadi debu berterbangan dan dihancurkan lebur sehancur-hancurnya.
Nah, masuk ayat ke-11 dan ke-12. Fawailu yawma idil lil mukadzibin alladzina hum fi haudi yal'abun. Artinya, maka kecelakaan yang besar, maksudnya azab yang keras. Nah, di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Nah, itu orang-orang yang dalam kebatilan, dalam perkara yang batil, mereka bermain-main, mereka sibuk dengan kekafiran mereka. Nah, tafsir Al-Munir ini pada ayat 11 kata wa'il digunakan untuk menggambarkan kecelakaan dan kesengsaraan besar. Kesengsaraan besar yang menimpa orang-orang yang mendustakan para rasul. Sementara itu, orang-orang yang tidak mendustakan hanya mungkin dihukum secara sementara atas dosa mereka. Nah, pada ayat 12 juga menyebutkan bahwa mereka dalam kebatilan bermain-main. Ini menunjukkan bahwa sikap mereka yang tenggelam dan keraguan-raguan, dan mereka itu tidak ingat kepada hisab, gitu kan. Mereka menjadikan agama bahan ejekan, senda gurau, dan permainan, mendiskreditkan Nabi SAW dengan mendustakan, tidak mempercayainya, mengolok-olok, mengejek, dan mencemoh beliau. Masuk ayat ke-13 dan 14. Yauma yuda'una ila nari jahannam da'a hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Artinya, pada hari mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya, mereka didorong dengan kasar. Inilah neraka yang dahulu kalian selalu mendustakannya. Nah, dalam kitab Al-Munir ini, malaikat Zabaniyah berkata kepada mereka dengan nada mencerca dan mengecam. Neraka yang kalian saksikan inilah neraka yang dulunya kalian selalu mendustakannya dan tidak mempercayainya. Masuk ke ayat yang ke-15. Afasihirun hadza am antum la tubsirun. Artinya, maka apakah ini sihir? Maksudnya, apakah azab yang kalian lihat sekarang seperti juga apa yang kalian katakan mengenai wahyu bahwa itu adalah sihir, ataukah kalian tidak melihat? Nah, dalam tafsir Al-Munir, pertanyaan maka apakah ini sihir atau kamu tidak melihat merupakan penegasan terhadap kebenaran yang tidak dapat disangkal. Mereka yang dulu buta terhadap kebenarannya menganggap bahwa para rasul sebagai penyihir dan kitab sebagai sihir. Kita harus menyaksikan dengan mata kepala sendiri sebenarnya itu hak dan nyata. Masuk ke ayat yang terakhir, yaitu yang artinya, masukilah ia dan bersabarlah kalian menanggung azabnya. Nah, atau kalian tidak bersabar, kalian tidak tahan, sama saja bagi kalian, karena sesungguhnya kesabaran kalian tidak ada manfaatnya sama sekali. Sesungguhnya kalian hanya diberi balasan terhadap apa yang telah kalian kerjakan, tentang pembalasannya. Nah, menurut tafsir Al-Munir ini, pada ayat ini perintah masuklah ke dalam, maksudnya merupakan suatu seruan keras kepada orang-orang yang mendustakan agar mereka menghadapi kenyataan neraka jahanam yang mereka telah ingkari. Adapun kontekstualisasi ayat Quran surat At-Tur ayat 1 sampai 16 itu. Ayat 1 sampai 16 ini konteksnya itu sumpah atas ciptaan Allah. Ayat ke-7 sampai ke-8 kepastian azab dan pembalasan. Ayat ke-9 sampai ke-10 itu gambaran yang dahsyat. Nah, ayat 11 sampai 12 celaka bagi pendusta, dan yang terakhir ayat 13 sampai 16 ini gambaran siksaan dan penyesalan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.